Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah wa zurriyati qandastilati adrikni. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saudara sekalian, dimanapun adanya, salam hormat, salam takzim dari Al-Fakir Kang Nur Hadi, Kang Nur TS Cirebon. Dalam channel yang kecil ini, ya, matur nuwun atas dukungan yang sudah membantu subscribe, like, atau memberikan kritikan, koreksi, dan masukan yang insyaallah sangat manfaat sekali. Atas kebaikan saudara-saudaraku, semoga Allah membalas kebaikan yang berlipat. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku sekalian yang dimuliakan Allah, banyak sekali ya sekarang itu oknum-oknum habib ceramah di mana-mana permunculan, yaitu berisi tentang keunggulan nasab dirinya sendiri dan nasab golongannya. Serasa yang paling mulia, serasa yang tidak ada saingan yang mengungguli, serasa wajib ya untuk dimuliakan, diikuti, dihormati. Kalau wajib sih ya wajib, siapa saja ya yang baik ya diikuti, gitu kan ya. Termasuk pada ulama juga wajib kita menghargai, menghormati, dan memuliakan. Kepada orang soleh juga wajib kok untuk memuliakan dan mengikuti kesolehnya. Jadi bukan hanya kepada habaib saja ya, kalau untuk hal kebaikan siapapun ikuti ya. Bahkan dalam kita saling mengingatkan saja, itu kan kaidahnya itu unzur ya makana wala tangzur makana. Jadi lihat isinya yang disampaikan itu apa, manfaat atau tidak itu, meskipun itu disampaikan dari orang yang fakir sekalipun ya, yang tidak punya derajat katakanlah, kalau isinya bagus ya kita terima. Wala tangzur mangkana, jadi kita nggak boleh itu dumeh itu ya. Dia punya turunan yang bagus, dia punya kedudukan yang bagus, punya kekayaan itu yang berlimpah, kemudian kita terpaksa menerima, itu nggak boleh seperti itu ya. Jadi yang kita lihat itu isi ya, kemanfaatan apa yang disampaikan ya. Kalau membuat adem ya kita ambil, kalau membuat semangat ibadah ya kita ambil, kalau membuat bingung tinggalkan, kalau membuat permusuhan tinggalkan, kalau membuat kebencian pada sesama ya tinggalkan, itu aja ya. Jadi ciri makalah yang bagus ya, ciri makalah yang bagus yang kita rasakan, yaitu ketika ada seorang tokoh yang mengajak kita pada pencerahan hati, maka kita pun akan tercerahkan dan tidak ada ya muncul kebencian pada seorang atau golongan itu. So kewajiban kita itu untuk bagaimana kita mewujudkan rasa welas asih pada siapapun ya. Lah kalau kepada orang maksiat, kita kasihan mereka, supaya selamat mereka itu kita koreksi, kita memberikan nasihat, masukan ya, dan kita ajak, kita rangkul untuk supaya mereka itu tidak dalam celaka ya, karena maksiat itu kan balasannya adalah celaka atau afat atau durhaka atau kualat itu ya. Jadi ini nggak bagus saya kira ya, mereka ceramahnya itu tentang nasab ya, diri dan golongannya yang seolah ini wah itu kok rada
rasis ya, ada rasis itu ya, ada kesan rasis ya. Masa iya Nabi mengajarkan kita rasis? Ya enggak lah. Gitu. Manusia diciptakan oleh Allah itu sama saja kok derajatnya, kecuali ya dengan upaya keras kita menjadi hamba yang terbaik, yaitu hamba yang takwa kepada Allah. Itu yang semestinya ya, yang sudah ditunjuk oleh syariat itu seperti itu. Kalau kita mengaku-ngaku paling unggul ya, mengaku-ngaku kasta yang tertinggi dan tidak ada yang bisa menyaingi, saya kira itu terlalu berlebihan. Nah, yang dikhawatirkan justru ini masuknya itu ya sikap yang menjebak dirinya pada sifat kesombongan itu, nusuk itu, sehingga yang kata mereka adalah nasabnya mulia, menyambung ke Nabi, tetapi membuat Nabi bisa jadi akan marah, bisa jadi akan lepas syafaat dan membuat Allah pun marah. Artinya apa? Artinya kalau kita hanya unggul-unggul nasab ya, sementara tidak diimbangi dengan perilaku yang dinasabkan ya, seperti datuknya ya, maka ini sama saja itu kan seperti hanya memanfaatkan ya nama mulia Kanjeng Nabi untuk sebuah tujuan-tujuan hawa nafsu atau tujuan-tujuan fisik keduniaan atau tujuan-tujuan bangga-bangga diri, yaitu justru akan menimbulkan marahnya Nabi ya. Nah, sampai-sampai juga ada ya, kita sering dengar lah ya, kalau yang tidak mengikuti Habib itu akan celaka dan sebagainya. Allah, ini kok sangat luar biasa ya. Saudaraku sekalian yang dimuliakan Allah, kita wajib menghargai siapapun, memuliakan siapapun, apalagi betul-betul itu dari darah atau dari nasabnya Kanjeng Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu harus seperti itu ya. Tetapi tentu saja ini harus ada batasan ya, sebab bagaimanapun juga setelahnya Nabi, kemudian ahlul baitnya, kemudian bersambung zuriat, ini kewajibannya juga sama dengan kita ya, bahkan sanksinya juga sama dengan kita. Kewajibannya adalah ibadah, itu loh ya. Bahkan mesti lebih hati-hati kalau memang itu merasa diri itu turunan dan ada darah dalam dirinya, itu mesti hati-hati, harus menjadi tauladan gitu ya. Mengajak yang tamak supaya juhud, mengajak yang sembrana semena-mena supaya wara gitu kan, mengajak yang malas supaya bersemangat gitu ya, mengajak yang permusuhan supaya berdamai, mengajak yang saling membenci supaya saling menyayangi, gitu kan, mengajak yang kasar supaya ada kelemah lembutan, mengajak yang ahli maksiat supaya bertobat, gitu. Ini mesti seperti itu ya. Jadi betul-betul memberikan tauladan sebagaimana ya Kanjeng Rasulullah sendiri itu kan, uswah hasanah, sebagai juga Rasulullah sendiri yaitu sumber daripada akhlakul karimah ya, bukhisturi tami karimal akhlak kita, rahmat, kasih sayang dan sebagainya. Kalau semuanya itu ditentang atau salah satunya ya, sebagian itu ditentang ya, misalkan berbuat kasar, caci maki, menghujat ya, atau sombong, merasa paling unggul diri, merendahkan yang lain-lain, itu mah berarti menentang perilaku Nabi. Yang menentang perilaku Nabi ini meskipun itu suriah ya pasti akan mendapatkan saksi kemarahan dari Allah, kemarahan dari Kanjeng Nabi SAW, boleh jadi bahkan terputus kekeluargaannya. Boleh jadi ya darah nasab memang turunan Nabi, tapi bukan lagi sebagai keluarga, hak untuk disapati hilang, hak untuk dibela juga hilang, karena menarik kemarahan Allah, gitu ya. Jadi
kita mengingat apa yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi ya Ibrahim alaihissalam, yang beliau katakan faman tabi'ani fa innahu minni ya, dan barang siapa yang ikuti maka orang itu termasuk golonganku. Jadi kalau kepada Nabi Ibrahim kita taat ya, maka itulah daripada keluarga ya, masuk dalam keluarganya. Tetapi apabila tidak mengikuti jalannya Nabi Ibrahim ya, maka dia bukanlah keluarga, artinya terputus kekeluargaannya ya. Begitupun yang dicontoh oleh Nabi Nuh alaihissalam ya, anaknya Nabi Nuh itu terputus meskipun dia itu adalah turunan asli daripada Nabi Nuh sendiri. Wa nada Nuhun rabbahu faqala rabbi innabni min ahli wa inna wa'dakal haqq wa anta ahkamul hakimin, kata Nabi Nuh begitu. Dan Nuh memohon kepada Tuhannya sambil berkata, ya Tuhanku, sesungguhnya anakku itu adalah termasuk keluargaku, dan janjimu itu pasti benar, karena engkau adalah hakim yang paling adil. Nabi Nuh alaihissalam ya, ada salah satu anaknya itu tidak manut, tidak taat, tidak mengikuti jalannya bapaknya yaitu Nabi Nuh ya. Maka ketika ada banjir bandang ya, semua orang tanpa terkecuali yang menuruti perintah Nabi Nuh itu selamat. Tetapi ada yang tidak selamat, yaitu anaknya yang menentang. Sampai-sampai Nabi Nuh itu meminta kepada Allah supaya yang menentang itu juga diselamatkan. Tetapi apa kata Allah? Ya Nuh, innahu laysa min ahlika ya, innahu amalu khairus sholih wala tas'alni ma laysa laka bi'il inna a'idzuka an takuna minal jahilin. Dalam surat Hud itu Allah berfirman, wahai Nuh, sesungguhnya dia bukanlah termasuk keluargamu. Itu kan, padahal anaknya sendiri coba. Karena perbuatannya sungguh tidak baik. Jadi janganlah kamu meminta kepadaku sesuatu yang tidak engkau ketahui, itu rahasia Allah. Padahal Nabi Nuh menyampaikan, itu anakku ya Allah. Tetapi kata Allah, itu bukan keluargamu. Karena apa? Karena perilakunya sudah menyimpang daripada bapaknya. Itu ya. Sesungguhnya aku menasihatimu supaya kamu tidak termasuk orang-orang yang bodoh. Nah, inilah keilmuan yang harus engkau terima wahai Nuh ya. Jadi meskipun itu dari ya darah yang ada mengalir ke anaknya, tetapi anaknya itu tidak dianggap keluarga karena perilakunya tidak sejalan. Nah ini saudara-saudara ya, menjadi pelajaran bagi kita semua ya, yang betul-betul ada darah sambung ya ke Kanjeng Nabi, mestinya haruslah hati-hati. Janganlah sampai karena kita ya bersambung silsilah ke Nabi kemudian kita semena-mena ya, kasar, adabnya buruk, caci maki, merendahkan, membangga-banggakan diri, ya, merendahkan orang lain, merasa paling unggul, paling mulia. Yang justru Nabi tidak mengajarkan seperti itu, dan boleh jadi itu menarik kebencian Nabi. Jadi boro-boro kalau sudah dibenci Nabi, ya boro-boro dapat syafaat, bahkan nanti akan dimintakan pertanggungjawabannya, ya. Meskipun itu saudara atau seturunan gitu, karena sangat menyimpang sekali perilakunya. Apalagi nama
ya, datuknya kemudian dimanfaatkan untuk memuluskan kemauan hawa nafsu, ini berbahaya lagi ya, untuk mencari puja-puji, dihargai, dihormati, diikuti ya, ya dibangga-banggain, dipuja-puji sana sini. Wah, ini sudah sangat mencemarkan, menistakan ya kemuliaan Nabi, itu seperti itu. Kalau ada yang seperti itu, nggak usah diikuti lah ya. Ya, ngaku-ngaku zuriat Nabi tapi perilakunya justru sangat ya bertentangan sekali dengan apa yang ditunjuki oleh Nabi. Begitu juga ada sebuah cerita itu ya, Salman Al-Faris itu orang yang dari Persia ya, karena kebaikannya, kecintaannya ya kepada golongan Ansor, golongan Muhajirin ya, dan kepada Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ya saking baiknya Salman itu, meskipun itu tidak ada sambungan darah dengan Kanjeng Nabi sampai menyampaikan, Salmanu minna ahlal baiti, Salman adalah bagian daripada kita, yaitu ahlul bait. Masya Allah, padahal ini bukan ya turunan ya, bukan ahlul bait, bukan zuriyah, dan tidak ada darah Nabi ya dalam dirinya, tetapi dianggap sebagai keluarga Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini luar biasa ya. Jadi ada perkataan seorang oknum Habib yang katanya itu adalah nasab kita itu paling unggul, tidak bisa disaingi. Ternyata kalau melihat asar, kalau melihat dalil-dalil yang ya masyhur ya, ternyata bukan ya tidak bisa disaingi, malah gugur ya, yang dibanggakan sebagai nasab yang menyambungkan yang Nabi itu malah gugur, malah justru yang diangkat menjadi keluarga adalah mereka-mereka orang yang cinta pada Nabi, tetapi cintanya itu diwujudkan dengan cerminan akhlak karimah, berjiwa kasih sayang, ikhlas, istiqomah, dan hal-hal yang mulia yang ditunjuki oleh Kanjeng Nabi. Jadi orang biasa pun bisa, artinya menyalip atau menyaingi ya para oknum habaib yang selalu ya memperalat atau menjadikan keunggulan nasab menjadi alat untuk kemauan hawa nafsunya. Itu seperti itu ya adanya. Bahkan ada yang mengatakan bahwa setiap orang yang bertakwa itu adalah keluarga daripada Kanjeng Nabi Muhammad. Arti keluarga itu akan mendapatkan keselamatan di dunia dan akan mendapatkan syafaat dalam di dalam akhiratnya. Begitu saudara-saudara ya. Jadi meskipun kita itu tidak ya menjadi zuriyah Nabi ya, kita akan menjadi keluarga ya Kanjeng Nabi selama kita itu menjadi orang-orang yang bertakwa ya, yang bisa mencermin akhlak karimah, yang bisa mewujudkan kasih sayang pada sesama, yang menjadi tauladan bagi ya sekitar, bagi saudara-saudara sekelilingnya dalam menuju Allah, menuju ridhonya. Tapi banyak bahkan yang dibangga-banggakan dirinya adalah zuriyah Nabi, tetapi terputus kekeluargaannya, bahkan hilang syafaatnya ya, hilang keselamatan kekeluargaan fit dunianya ya, tetapi juga di akhiratnya bahkan akan berhadapan dengan Kanjeng Nabi untuk memperjuangkan pencatutan namanya sebagai datuknya, tetapi perilakunya jauh nyimpang dari datuknya, bahkan menyambung kesombongan yang bersifat yang sifat iblis ya, sifat orang-orang yang pongah jumawa ya, dan hanya ingin
kemudian dibuat alat sebagai mencari pujian, mencari kemuliaan, mencari dihormati, mencari keduniaan dan sebagainya. Ini hal yang sangat di satu sisi beri kemuliaan yang agung, tetapi perilakunya tidaklah menyambung, yang pada akhirnya yang agung itu menjadi hina dan rendah. Begitu saja apa yang saya sampaikan, saudara. Tentu ya apa yang saya sampaikan itu banyak kekurangan. Atas segala kekurangan dan kekhilafan mohon maaf yang sedalamnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.